Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Hanif Prastia dengan NIM L200190052. Perkenalkan, nama saya Alana Mulia Jebada, NIM L200190004. Perkenalkan, nama saya Adityawan Suryatmajaya dengan NIM L200190021. Saya Farlih Istirahanan dengan NIM L2001900038. Di sini saya mau mempresentasikan tentang database koperasi simpan pinjam. Deskripsi studi kasusnya adalah koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi di bidang kesejahteraan anggota. Sistem informasi simpan pinjam pada koperasi dinilai belum efektif, di mana pencatatan, data simpan, data pinjam, dan data angsuran masih dicatat dalam pembukuan, sehingga mudah rusak atau hilang, serta pembuatan laporannya memakan waktu lama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem yang sedang berjalan, membuat perancangan sistem, melakukan analisis dan pengujian, serta untuk melakukan implementasi sistem informasi simpan pinjam. Penilaian ini berguna untuk membangun sistem informasi simpan pinjam pada koperasi. Koperasi memiliki beberapa departemen, yaitu anggota, jabatan, simpanan, pinjaman, angsuran. Proses dimulai dari pendaftaran anggota yang memberikan data terkait nama, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, status, dan membayar simpanan pokok dahulu. Baru setelah itu pendaftar sudah menjadi anggota resmi dan memiliki nomor anggota dan jabatan yang telah ditentukan. Anggota dapat menyimpan uang melalui proses penyimpanan. Simpanan dibagi menjadi dua, yaitu simpanan wajib dan simpanan sukarela. Lalu setelah menyimpan, anggota menerima tanggal simpan dan jumlah simpanan mereka. Anggota juga dapat melakukan pinjaman, lalu pinjaman itu ditentukan melalui angsuran. Aturan: setiap anggota harus memiliki jabatan. Setiap anggota membayar simpanan, entah itu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Setiap yang dibayarkan berdasarkan jenis simpanan. Setiap anggota dapat meminjam pinjaman di mana setiap bulannya. Dari sinilah diketahui sisa hasil usaha. Setiap angsuran ditentukan pinjaman. Basis data rasional. Ini adalah tabel basis datanya. Tabel entitas. Setelah itu kita masuk ke skema entity relationship atau diagram ERD. Entitas simpanan memiliki atribut nomor simpanan, nomor anggota, simpanan wajib, simpanan sukarela, jumlah simpanan, tanggal simpanan. Setelah itu entitas anggota memiliki nomor anggota, nama anggota, tempat lahir, alamat, telepon, status, simpanan pokok, tanggal masuk, provinsi. Setelah itu anggota memiliki jabatan. Atribut jabatan adalah nomor jabatan dan nama jabatan. Anggota memiliki pinjaman, meminjam. Entitas pinjaman, atribut pinjamannya adalah nomor pinjaman, tanggal pinjam, jumlah diterima, maksimal pinjam, besar pinjaman, status, nomor anggota. Entitas angsuran memiliki atribut nomor angsuran, angsuran ke, nomor pinjaman, tanggal pinjaman, jumlah angsuran, keterangan. Setelah itu kita masuk ke tabel DB Designer. Simpanan memiliki primary key-nya, yaitu nomor simpanan. Anggota primary key-nya adalah nomor anggota dan foreign key-nya adalah ini jabatan, nomor jabatan.
Setelah itu anggota memiliki jabatan, atributnya adalah nomor jabatan dan nama jabatan. Tabel anggota ke tabel jabatan itu many to one to many. Setelah itu anggota bisa pinjam. Ini primary key-nya adalah nomor pinjaman. Dan relationship-nya adalah many to many. Setelah itu pinjaman ke angsuran. Pinjaman primary key-nya adalah nomor pinjaman. Dan angsuran primary key-nya adalah nomor angsuran. Dan foreign key-nya adalah pinjaman. Ini nomor pinjaman. Dan ini relation-nya many to many. Setelah itu si anggota memiliki tabel lagi, yaitu simpanan hasil anggota. Ini sebagai penghubung. Ini relation-nya yaitu many to many. Ini anggota bisa meminjam. Ini relation-nya adalah many to many. Ini anggota memiliki jabatan, yaitu relation-nya adalah one to many to one. Dan ini ada keadaan tunjukkan model Anda sudah 3NF. Ini keadaan belum dinormalisasi. Pada bentuk tidak normal terdapat repeating group, pengulangan grup, sehingga pada kondisi ini data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data, insert, update, dan delete, atau bisa disebut anomali. Ini adalah tabelnya. Tabel yang belum dinormalisasi. Setelah itu kita lanjut ke keadaan normalisasi yang 1NF. Mensyaratkan beberapa kondisi dalam sebuah database. Berikut adalah fungsi dari bentuk normal pertama ini, yaitu menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama, buat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok, data terkait, dan mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik. Primary key. Ini adalah tabelnya. Sebelumnya ini tabelnya lebih banyak. Ini seperti nomor jabatan foreign key-nya ada. Kalau di sini dia lebih simpel. Yang 2NF lebih simpel lagi. Setelah itu keadaan normalisasi 2NF. Syarat untuk menerapkan normalisasi bentuk kedua ini adalah data telah dibentuk dalam 1NF. Berikut adalah beberapa fungsi normalisasi 2NF, yaitu menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel terpisah. Menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan foreign key. Tidak ada atribut dalam tabel secara fungsional bergantung pada candidate key tabel tersebut. Ini di sini lebih simpel lagi. Yang di atas yang 1NF tadi foreign key-nya tidak ada, yang nomor jabatan ini. Sekarang kalau 2NF dia sudah tidak ada. Terdiri dari nomor anggota, nama anggota, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, telepon, status, simpanan pokok, tanggal masuk provinsi. Setelah itu kita lanjut ke keadaan normalisasi 3NF. Agar dapat menyelesaikan normalisasi bentuk ketiga, maka kita harus menyelesaikan normalisasi pertama dan kedua terlebih dahulu. Setelah itu, normalisasi data dalam bentuk ketiga bertujuan untuk menghilangkan seluruh atribut atau field yang sama sekali tidak berhubungan dengan primary key. Dengan itu, maka tidak akan ada ketergantungan transitif pada setiap candidate key atau ketergantungan yang melibatkan antara dua atribut yang bukan merupakan key atau kunci dari suatu form. Jadi setelah ini disimpulkan lagi, setiap tabel entitas itu memiliki tabel sendiri-sendiri. Contoh ini tabel anggota, ini atributnya. Setelah itu ini tabel jabatan. Ini lebih banyak tabel. Kalau
sudah di 3NF. Ini tabel simpanan, ini tabel pinjaman. Setelah itu lanjut ke berikutnya. Selanjutnya kita akan membuat database terlebih dahulu, yaitu kita akan membuat database dengan nama koperasi. Setelah itu kita akan menggunakan database tersebut. Setelah itu kita akan membuat tabel. Di sini saya sudah menuliskan query-nya di dalam text editor, jadi tinggal mengkopikan ke command prompt. Di sini saya membuat 7 tabel yang bernama jabatan yang berisikan nomor jabatan, nama jabatan, tabel simpanan yang berisi nomor simpanan, simpanan wajib, simpanan sukarela, jumlah simpanan, tanggal simpanan, nomor anggota, tabel pinjaman yang berisi nomor pinjaman, tanggal pinjaman, beserta pinjaman, jumlah diterima, maksimal pinjam, status, nomor anggota, tabel angsuran yang berisikan nomor angsuran, nomor pinjaman, tanggal angsuran, jumlah angsuran, angsuran keterangan, tabel anggota yang berisi nomor anggota, nomor jabatan, nama anggota, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, telepon, status, penan pokok, tanggal masuk provinsi, tabel anggota khas pinjaman yang berisikan nomor anggota FK, nomor pinjaman FK, dan tabel penan khas anggota yang berisikan nomor pinjaman FK dan nomor anggota FK. Di sini tinggal hanya mengkopikan ke command prompt. Setelah berhasil dikopikan, kita bisa mengecek apakah sudah berhasil tabel yang kita buat. Di sini dapat kita ketahui bahwa dalam database koperasi memiliki 7 tabel, yaitu tabel anggota, anggota khas pinjaman, angsuran, jabatan, pinjaman, simpanan, simpanan khas anggota. Sini saya akan memasukkan data untuk dimasukkan ke dalam tabel. Setiap tabel memiliki minimal 20 data. Karena saya sudah tulis di notepad, tinggal saya copy saja.
Cukup sekian bagian dari saya untuk memasukkan data dalam tabel. Terima kasih. Selanjutnya, di sini kami akan menerangkan tentang query standar, join, agregat, dan subquery. Yang pertama, query standar. Di sini kami membuat 6 query standar. Yang pertama, menampilkan nama anggota dari tabel anggota dengan tempat lahir Sragen. Menampilkan nama anggota, kita select bintang from anggota dengan syarat kita menggunakan where tempat lahir Sragen. Yang kedua, menampilkan nama anggota dari tabel anggota tipe. Nama anggota, kita select nama anggota, tabel anggota, from anggota. Yang ketiga, menampilkan nomor pinjaman dengan besar lebih dari 250.000 dan status belum menikah. Nomor pinjaman ini dari tabel pinjaman, jadi select no pinjaman from pinjaman, syaratnya where besar pinjaman lebih dari 250.000 dan kita menggunakan fungsi N, status belum menikah. Yang keempat, menampilkan anggota yang tidak berkelamin laki-laki. Tidak ini kita menggunakan fungsi not. Dan sama seperti tadi untuk anggota, select nama anggota, from anggota, where not jenis kelamin laki-laki. Yang kelima, menampilkan besar pinjaman yang diurutkan dari yang terbesar. Tipe urutkan menggunakan fungsi order by, yang terbesar dash. Besar pinjaman, kita select besar pinjaman dari tabel pinjaman, jadi select besar pinjaman from pinjaman, order by besar pinjaman dash, ini adalah terbesar. Yang keenam, menampilkan nomor anggota simpanan wajib sukarela dari nomor simpanan 55, 57, dan 74. Sama seperti tadi, kita select nomor anggota simpanan wajib, simpanan sukarela, from simpanan, where nomor simpanan, karena ini 3, kita menggunakan in 55, 57, 74. Langsung saja kita praktekkan di database-nya. Sudah, kita masuk kedua. Kita lanjutkan saja. Yang ketiga, yang keempat, kelima, dari terbesar sudah sukses. Yang keenam, sekarang lanjut yang join. Menampilkan nomor pinjaman, jumlah angsuran, jumlah angsuran atau angsuran di mana jumlah angsuran lebih dari 6. Ya, maksud saya angsuran ke ini, tipe angsuran ke mana jumlah angsuran lebih dari 6. Di sini kita inner join-kan antara tabel angsuran
dan pinjaman. Karena row yang memiliki data yang sama adalah nomor pinjaman. Untuk nomor pinjaman ini masuk ke tabel angsuran, dan nomor pinjaman FK ini ke tabel pinjaman. Jadi select nomor pinjaman ini, jumlah angsuran ke dari tabel angsuran, kita inner join-kan dengan pinjaman dengan fokus ke yang sama, data yang sama, nomor pinjaman, di mana syaratnya jumlah angsuran lebih dari 6. Dan nomor 2, menampilkan nomor anggota, nama anggota, alamat yang memiliki jabatan marketing. Penjelasannya sama seperti nomor 1 tadi. Kita inner join-kan tabel anggota dengan jabatan. Dan data yang sama adalah nomor jabatan. Inner join on nomor jabatan. Dan syaratnya adalah nama jabatan sama dengan marketing. Langsung kita run di database-nya. Yuk, langsung saja ke agregat. Menampilkan jumlah simpanan terbesar. Terbesar kita menggunakan fungsi max. Jumlah simpanan. Jadi max, select max jumlah simpanan from tabel dari jumlah simpanan ini, yaitu simpanan. Yang kedua, menampilkan jumlah simpanan terkecil. Sama seperti yang pertama, tapi yang kedua ini kita menggunakan fungsi min karena terkecil. Yang ketiga, menampilkan banyaknya jumlah anggota. Untuk banyaknya kita menggunakan count. Dan untuk jumlah anggota ini, count nama anggota. Nama anggota kita aliaskan dengan banyak anggota dari tabel anggota. Jadi select count nama anggota alias banyak anggota dari tabel anggota. Yang keempat, menampilkan rata-rata pinjaman. Rata-rata kita menggunakan fungsi average FG, besar pinjaman from tabel pinjaman. Jadi kita langsung saja kita run. Ini hasilnya. Untuk yang selanjutnya subquery. Subquery itu query di dalam query. Pertama, menampilkan nama anggota dengan simpanan pokok terbesar. Jadi query simpanan pokok terbesar di dalam query menampilkan nama anggota ini. Jadi select nama anggota dari from tabel anggota, where dengan syaratnya ini simpanan pokok terbesar. Simpanan pokok in select max terbesar simpanan pokoknya from anggota tadi. Yang kedua, menampilkan nama anggota dengan besar pinjaman lebih rata-rata. Di sini saya menggunakan inner join juga karena di pinjaman tidak ada nama anggotanya, jadi kita inner join-kan dengan anggota. Jadi
Jadi select nama anggota from anggota, tabel anggota ini kita interjoin pinjaman using menggunakan row yang berisikan data sama, nomor anggota dengan syarat where besar pinjaman dari rata-rata besar pinjaman dari tabel pinjaman. Langsung kita run. Kita coba di database Aditya. Itu penjelasan dari kami tentang query standar, join, aggregate, dan subquery. Jika ada salah kata, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.